Malam hari ini kita sudah masuki malam Passion yang ketiga. Kita sudah belajar dari malam Passion yang pertama untuk menang atas penderitaan, yaitu menyerahkan segala kehendak kita kepada kehendak Bapa. Di malam Passion yang kedua, kita juga belajar untuk menang atas penderitaan, yaitu hidup sesuai dengan caranya Yesus. Nah, malam hari ini kita akan kembali belajar untuk menang atas penderitaan melalui kisah bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang diambil dalam Lukas 22 ayat 54 sampai ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, "Berkokoklah, ayah." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayah berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, perjalanan Yesus ke Golgota sudah semakin dekat. Nah, kita melihat bagian ini, bagaimana Petrus yang dari jauh terus mengikuti Yesus. Bahkan ada di tengah-tengah orang-orang tersebut. Bahkan dikatakan sangat jelas sekali, seorang hamba perempuan dan 2 orang lainnya melihat dan berkata, ini adalah salah satu murid daripada Yesus. Tetapi Petrus menyangkal. Bahkan dia menyangkal 3 kali, seperti yang Yesus sudah katakan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, penyangkalan Petrus juga penyangkalan kita. Seringkali kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi apakah hidup kita memang benar-benar menunjukkan gaya hidup orang Kristen? Kita mengaku kita adalah hamba, tapi apakah benar-benar hidup kita menunjukkan hati hamba? Kita berkata bahwa kita ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi seringkali bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Kita mengaku diri kita sebagai murid, tapi kita tidak pernah hidup sebagai seorang murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, penyangkalan Petrus itu pun penyangkalan kita. Yesus ingin menghancurkan
kesombongan Petrus. Yesus tahu bahwa Petrus harus mengalami itu. Yesus ingin supaya Petrus memperbaiki komitmennya dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar terhadap Petrus. Yesus ingin supaya Petrus tunduk dan taat dalam situasi apapun. Nah, melalui daripada kisah ini, Yesus memakai penderitaan untuk menghancurkan kesombongan Petrus. Yesus juga ingin menghancurkan kesombongan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di malam pesan yang ketiga ini, kita kembali belajar untuk menang di atas penderitaan. Karena penderitaan yang Tuhan izinkan sebenarnya ingin menghancurkan kesombongan kita. Mari kita sungguh-sungguh taat akan perintah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman kita, bukan mencari aman. Karena Tuhan tahu siapa kita dan Tuhan tahu kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Di malam pesan yang pertama kita belajar untuk menyerahkan, untuk taat kepada kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Di malam pesan yang kedua, kita belajar untuk menang atas penderitaan, untuk meninggalkan semua ketamakan, untuk hidup tidak dalam kekecewaan, dan hidup tetap mengakui Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Malam hari ini, Tuhan ingin menghancurkan segala kesombongan kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup taat, sehingga apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk berkemenangan dapat nyata dalam hidup kita. Mari kita hayati malam pesan yang ketiga ini dengan sungguh-sungguh. Dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, saya percaya Bapak, kita pasti akan mengalami kemenangan. Selamat menghayati malam pesan yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.